hari Seninnya, Senin Paskah. Dan di dalam perayaan Paskah ini tentunya sukacita Paskah membawa banyak hal di dalam permenungan kita selama Pekan Suci, mulai dari Minggu Palma sampai dengan kemarin, dan banyak hal-hal buah-buah rohani. Seperti kalau kita sedang mengadakan retret agung itu, kita pasti pulang dengan membawa buah-buah rohani. Dan hari ini buah rohani yang salah satunya yang ingin saya bagikan dalam permenungan Paskah pada tahun ini mengikuti ajaran dari Santa Teresa dari Avila. Kembali kita belajar tentang Santa Teresa Avila. Hari ini saya ingin membawakan sebuah tema, yaitu penderitaan manusia dalam kacamata Allah. Manusia yang menderita di dalam cara pandang Allah. Kadang kita sering melihat penderitaan kita itu selalu dengan kacamata kita sendiri, kacamata manusiawi, kacamata kelemahan-kelemahan kita, sehingga penderitaan itu seringkali tidak memberikan atau berkata apa-apa, tidak membawa buah-buah rohani untuk hidup kita. Padahal penderitaan Kristus yang kita kenangkan pada Jumat Agung itu berkata banyak tentang penderitaan kita setiap hari. Bersama dengan Santa Teresa dari Avila, kita diajak untuk merenungkan bahwa di dalam penderitaan Allah berusaha untuk menyapa setiap pribadi. Di dalam penderitaan manusia, Allah mau berbicara, Allah mau bersama berjalan di dalam kehidupan manusia. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap kita cepat atau lambat akan menghadapi penderitaan. Penderitaan itu muncul dalam berbagai macam wajah dalam penderitaan itu ya. Mungkin penderitaan yang diakibatkan oleh karena kelalaian kita sendiri, kesalahan dalam mengambil keputusan, ataupun hanya penderitaan itu disebabkan hanya karena kita menuruti kesenangan pribadi. Banyak hal, banyak wajah penderitaan yang harus dialami oleh manusia karena kekurangannya. Tetapi justru di dalam penderitaan itu sebenarnya kita diundang untuk melihat dan menerima, bukan hanya melihat dari jauh penderitaan itu tanpa mau menerima atau lari dari penderitaan, tetapi kita mengikuti Yesus, kita berusaha untuk menerima penderitaan itu sebagai sebuah sekolah, sebagai sebuah edukasi, di mana di dalam setiap penderitaan itu kita berjalan bersama Allah yang turut menderita. Kita ingat bahwa Allah di dalam kerahimannya, yang dalam bahasa Inggris selalu dikatakan sebagai compassion, itu artinya bersama-sama turut menderita, compassion. Di sana kita diajak untuk menyadari bahwa Allah sudah mengambil terlebih dahulu inisiatif untuk merasakan penderitaan manusia dan berjalan mendampingi manusia yang sedang mengalami penderitaan. Dunia modern sering menawarkan kepada kita semua ketika kita menghadapi situasi penderitaan itu, yaitu solusi-solusi yang cepat dan enak. Terkadang kita mengikuti tren-tren bagaimana mengatasi penderitaan itu tanpa berproses di dalam penderitaan. Yesus berproses, mulai dari Getsemani sampai dengan di atas kayu salib. Dan Santa Teresa dari Avila menghantar kita untuk mengikuti jejak Kristus yang menderita itu. Et pati et mori. Lebih baik saya menderita atau saya mati. Itu bahasa dari Ibu Teresa, dari Santa Teresa. Kalau saya tidak menderita demi Kristus, lebih baik saya meninggalkan dunia ini. Lebih baik saya mengalami kematian. Karena di dalam kematian itu tidak ada perasaan, tidak ada kesempatan untuk mengambil bagian dari penderitaan Kristus. Terkadang kita cuek dengan penderitaan, lalu melari dari penderitaan dan mencari hiburan-hiburan. Kita tidak mau berusaha untuk masuk di dalam penderitaan itu untuk belajar. Kenapa saya menderita? Apa yang mau Tuhan katakan dalam hidup saya melalui penderitaan yang sedang saya alami? Misalnya kekecewaan. Kenapa saya kecewa dengan sikap, dengan keputusan, ataukah dengan cita-cita saya yang tidak terwujud misalnya? Kenapa saya mau mengalami penderitaan atau kenapa saya bisa mengalami penderitaan ini?
Santa Teresa menawarkan kepada kita semua satu jalan penderitaan. Tapi bukan berarti kita mencari penderitaan di dalam hidup. Tetapi Santa Teresa mau mengajak kita untuk menerima penderitaan itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Dari sebuah proses dalam hidup. Karena baik di dalam sukacita maupun duka cita, kita belajar banyak dari Allah sendiri. Santa Teresa Avila, seorang mistikus besar, menghantar kita untuk melihat bahwa penderitaan itu adalah tempat perjumpaan dengan Allah. Ini menjadi sesuatu yang sangat aneh untuk kita. Kok bisa kita menderita bisa berjumpa dengan Allah? Terkadang kita berpikir, apakah saya kalau mau berjumpa dengan Allah harus mengalami penderitaan dulu? Tidak semua. Tetapi Allah, tadi seperti yang saya katakan, turut berjalan bersama kita baik di dalam suka maupun duka hidup kita, termasuk dalam penderitaan. Penderitaan adalah tempat perjumpaan dengan Allah. Dalam banyak pengalaman, Teresa tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, penyakit berat, penganiayaan, kesalahpahaman, ya, dituduh yang tidak-tidak, bahkan diadili. Tetapi juga penderitaan secara batin, yaitu kekeringan rohani, penolakan, keraguan akan panggilannya, dan lain sebagainya. Ini adalah penderitaan-penderitaan yang sering kita alami. Namun dari sanalah ia menemukan kedalaman cintanya pada Tuhan. Secara sederhana, Ibu Teresa atau Santa Teresa dari Avila mengatakan bahwa ketika kita sungguh-sungguh dengan ikhlas berjalan di dalam penderitaan itu, maka kita akan sungguh-sungguh menemukan bahwa Tuhan mengasihi kita. Bahwa setiap perjalanan hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya bimbingan Tuhan. Misalnya dalam Yeremia bab 29, ya, itu dikatakan bahwa aku tahu akan rancangan-rancanganku kepadamu, dan rancangan-rancanganku adalah rancangan keselamatan, dan aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu adalah perkataan Allah sendiri melalui mulut Nabi Yeremia. Maka rancangan Tuhan itu selalu baik adanya. Bukan berarti kita membuat penderitaan kita menjadi sesuatu yang positif dalam arti pemikiran, tetapi sungguh-sungguh kalau kita mau dengan rela mengikuti jejak Kristus sampai di bawah kaki salib, kita akan menemukan kedalaman cinta Tuhan pada kita. Kita akan menemukan cinta yang begitu besar untuk kita masing-masing. Karena Tuhan mencintai kita sampai di atas kayu salib. Dan kita diajak bukan hanya untuk menyaksikan salib itu ketika kita melihat memandang salib Kristus, tetapi juga turut serta dalam penderitaan Kristus bersama dengan bundanya yang kudus, Bunda Maria, berdiri di bawah kaki salib. Apa artinya berdiri di bawah kaki salib? Artinya kita setia pada iman kita dalam suka maupun duka. Bunda Maria setia dalam panggilannya sampai di bawah kaki salib. Para rasul sempat lari ketika Yesus mengalami penderitaan, tetapi Bunda Maria bersama dengan wanita-wanita lain yang selalu mencintai Yesus, melayani para rasul dan lain sebagainya, berdiri di bawah kaki salib. Ini adalah sebuah ungkapan yang mendalam, sebuah ungkapan iman yang besar, bahwa saya akan tetap setia apapun keadaannya, meskipun harus berdiri di bawah kaki salib. Salib pada saat itu adalah sebuah kekalahan, penghinaan, ya, bahkan keputusasaan karena tidak ada lagi jalan lain, bahwa Yesus yang diimani, bahwa Yesus yang selama ini diagung-agungkan mengalami kematian, mengalami penderitaan, seolah-olah tidak berdaya. Seolah-olah Tuhan dan guru yang selama ini menjadi andalan diambil dari tengah-tengah manusia. Dan itu adalah kesempatan sebenarnya bagi kita untuk melihat keimanan kita, kedewasaan spiritual kita. Apakah yang saya timba selama ini melalui doa-doa saya ini sungguh-sungguh membentuk pribadi yang beriman seperti Bunda Maria. Saudara dan saudariku yang terkasih, bagi Santa Teresa dari Avila, penderitaan itu bukan sebuah kutukan, ya, melainkan rahmat yang tersembunyi. Penderitaan adalah sebuah rahmat yang tersembunyi. Karena di dalam penderitaan, Allah sedang membentuk kita. Memang kalau dibentuk itu pasti tidak enak, menderita.
kalau kita masuk dalam sebuah formasi, apapun formasinya itu, kita pasti menderita. Karena ada bagian-bagian tertentu dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan cara hidup Allah atau sesuai dengan panggilan kita, sedang diambil, sedang dimurnikan. Misalnya kita sakit. Ketika kita sakit, kita harus mengikuti sebuah terapi misalnya ya, terapi supaya pemulihan kesehatan. Pasti dalam terapi itu tidak enak rasanya, karena banyak hal. Tapi supaya kita bisa sembuh, maka hal-hal yang membuat kita sakit itu harus diambil. Dan ketika diambil itu pasti rasanya sakit juga. Ya. Karena jarum suntik harus masuk ke dalam tubuh kita dan lain sebagainya. Karena efek dari obat yang keras membuat kita mungkin tidak bisa tidur, gelisah dan lain sebagainya. Itu adalah analogi bagaimana Tuhan sedang memproses hidup kita melalui penderitaan. Dikatakan oleh Ibu Teresa bahwa seperti emas kita dimurnikan di dalam api. Kita diundang untuk mengalami persekutuan yang sejati dengan Kristus yang juga telah menderita bagi kita. Kita diajak untuk memanggul salibnya. Ia tidak hanya menanggung dosa dunia, tetapi juga membuka jalan bagi kita untuk menemukan kekuatan, pengharapan, dan cinta yang tak terbatas. Semakin kita setia di dalam penderitaan, dan melihat penderitaan itu dalam kacamata salib Tuhan kita Yesus Kristus, artinya mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, karena seringkali kita diisi oleh pikiran-pemikiran manusia kita, kalkulasi matematis kita, sehingga kita seringkali mengalami yang namanya keputusasaan. Hal yang paling menderita di dunia adalah ketika kita mengalami situasi tanpa harapan. Itu hal yang paling menderita. Misalnya kita sakit ataupun kita dalam relasi kita mengalami guncangan, relasi dalam rumah tangga dan lain sebagainya, pasti hal yang paling menyakitkan adalah ketika kita tidak mampu melihat kembali jalan untuk merajut kembali relasi itu menjadi baik. Nah, kalau kita sungguh-sungguh setia di dalam iman tadi, maka selalu ada pengharapan. Dan cinta kita itu akan mengalahkan yang namanya tadi, logika kita. Sesuatu yang menghambat kita untuk kembali menjadi baik, untuk kembali menerima rahmat damai sejahtera dari Allah. Ingat bahwa Tuhan menjanjikan kita adalah hidup yang cerah, masa depan yang penuh harapan, bukan masa depan yang suram. Oleh karena itu, penderitaan mendewasakan kita, kata Santa Teresa dari Avila. Orang yang tidak mau menderita akan selalu menjadi kanak-kanak. Coba kita lihat, kalau anak kecil tidak dibiarkan jatuh atau mengalami luka dan lain sebagainya, karena kesalahannya, maka dia tidak akan pernah belajar. Dia akan tetap menjadi bayi, meskipun tubuhnya terus bertumbuh menjadi dewasa. Saudara dan saudariku yang terkasih, penderitaan yang sedang kita alami, entah besar, entah kecil, tidak pernah lepas dari pandangan Allah. Maka tadi saya katakan, bagaimana kita melihat penderitaan kita itu dalam kacamata Allah. Allah memandang manusia yang menderita. Bukan manusia memandang dirinya yang sedang menderita. Ketika kita memandang dengan kacamata Allah, artinya dengan kacamata iman, maka kita akan bisa mencari jalan keluar atau kita bisa mengalahkan situasi itu. Sehingga kita tetap di dalam pengharapan dan kita akan mampu untuk mengalahkan diri kita sendiri, keterbatasan-keterbatasan kita. Iman menghantar kita untuk melampaui atau melewati batas-batas yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Nanti ketika kita sudah selesai melewati masa-masa sulit itu, barulah terkadang kita sadar, oh ternyata saya bisa. Ternyata situasi yang buruk itu, relasi yang terguncang itu, ternyata saya bisa mengalahkan ego saya. Ternyata dengan cinta Allah, saya bisa mengampuni, meskipun waktu itu mengatakan tidak mungkin saya mengampuni. Tidak mungkin perbuatannya itu bisa saya lupakan. Tapi dengan berjuang, berproses, kita bisa. Dan kita akan mengalami sebuah pembaharuan hidup di sana. Hari ini bacaan, kalau kita mengikuti Ekaristi hari ini, bacaan hari ini sangat bagus sekali. Bagaimana Magdalena ketika dan perempuan-perempuan yang lain
dalam versi Injil Matius, berjumpa dengan Yesus. Dari kecemasan, dari ketakutan, berubah atau diubah menjadi pewarta, menjadi keberanian, menjadi orang yang mampu untuk mewartakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dari keputusasaan, dari tindakan yang mungkin mengalami kesedihan yang mendalam, menjadi orang yang penuh harapan, sukacita, mewartakan Kristus yang bangkit. Pertanyaan untuk kita semua, masa Paskah atau Hari Raya Paskah yang sudah kita rayakan dan masa Paskah yang akan kita rayakan sampai nanti Pentakosta, apakah kita sungguh-sungguh telah berjumpa dengan Yesus? Ataukah kita hanya merayakan Paskah sebagai sebuah perayaan tahunan? Itu pertanyaan besar untuk kita semua. Sebab orang yang sungguh berjumpa dengan Yesus yang bangkit akan diubah. Yang dulunya menjadi takut, kecewa, putus asa, menjadi orang yang penuh semangat, yang mampu untuk mewartakan kebenaran, yang mampu untuk membawa kebaikan di tengah kesulitan. Perkataan sang santa, yaitu Santa Teresa Avila, sangat relevan bagi kita hari ini. Di tengah dunia yang kerap memuja kenyamanan, menghindari segala bentuk ketidaknyamanan, kita diajak untuk melihat penderitaan bukan sebagai hal yang memalukan, tetapi sebagai jalan penebusan. Banyak orang hari ini berjuang dalam keheningan, misalnya para perawat yang melayani tanpa lelah, orang tua yang berkorban demi anak-anak, umat yang setia meskipun gereja sunyi, bahkan mereka yang berduka di balik senyum yang disembunyikan. Penderitaan mereka tidak akan pernah sia-sia. Penderitaan kita tidak akan pernah sia-sia. Saudara dan saudariku yang terkasih, inilah yang bisa saya bagikan hari ini, belajar dari Santa Teresa Avila, untuk kita semua, agar kita jangan pernah lari dari penderitaan, menerima penderitaan dengan ikhlas, belajar di dalam penderitaan bersama Yesus yang menderita, dan kita akan menjadi orang-orang yang menemukan sungguhnya jati diri, menemukan cinta Tuhan yang sejati, dan kita sungguh menjadi orang yang beriman. Kemuliaan adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.